Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Topik khotbah saya hari ini masih berlanjut dari yang saya sampaikan minggu kemarin. Ya, kali ini topiknya berjuang sampai akhir untuk mengerjakan panggilan Allah. Kita membaca dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 sampai 6. Ikutlah menderita sebagai prajurit Yesus Kristus yang baik. Tidak ada prajurit yang menyibukkan dirinya dengan urusan hidup sehari-hari supaya ia dapat menyenangkan komandannya. Demikian juga seorang olahragawan yang bertanding, ia tidak akan memperoleh mahkota kemenangan kecuali ia bertanding menurut peraturan yang berlaku. Seorang petani yang bekerja keras sudah selayaknya menjadi orang pertama yang menerima hasil panenannya. Pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus saat menulis surat keduanya itu kepada Timotius, salah seorang anak didiknya, Paulus berbicara tentang 3 fungsi panggilan Kristiani yang berlaku juga buat semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang pertama adalah menjadi seorang prajurit atau tentara milik Allah. Terus yang kedua adalah menjadi seperti olahragawan untuk mencapai kemenangan, bertanding dengan benar menurut aturan yang berlaku di dalam pertandingan atau perlombaan tersebut. Terus kemudian yang ketiga menjadi petani yang bekerja keras menunggu hasil panen. Minggu lalu kita membahas tentang olahragawan. Ya, dan kali ini saya akan membahas kembali 2 fungsi yang pertama, yaitu sebagai olahragawan dan sebagai prajurit yang sedang maju berperang. Menjadi olahragawan yang diharapkan adalah olahragawan yang baik. Ya, artinya olahragawan yang mengetahui aturan-aturan permainannya dan menjalankan perlombaannya itu sesuai dengan aturannya. Ada sebuah kata di dalam bahasa Indonesia yang tidak dipakai di dalam terjemahan LAI-TB, LAI terjemahan baru pada 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, yakni kata berjuang atau bertarung. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-7 dalam terjemahan AYT dikatakan, "Aku telah bertarung dalam pertarungan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah memelihara iman." Sedangkan di dalam terjemahan LAI-TB, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Jadi tentu kita bertanya, maksud dari 2 terjemahan itu gimana sih sebetulnya? Karena di dalam LAITB tadi memilih kata bertanding untuk menerjemahkan dari bahasa aslinya yaitu Yunani Koine yang dipakai Paulus di 2 Timotius pasal 4 ayat 7 tadi. Tetapi terjemahan AYT menggunakan kata telah bertarung. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan terjemahan have fought, berasal dari kata agonismai. Tenses yang digunakan adalah present perfect tense, artinya suatu pekerjaan atau suatu kata kerja yang telah terjadi pada masa yang lalu ya dan masih berlangsung dikerjakan pada masa kini. Jadi dari 2 terjemahan tersebut kita bisa mengambil suatu makna ya, mengambil satu pengertian, artinya perjuangan dalam perlombaan itu walaupun sudah berlangsung di waktu yang lalu, tetapi harus tetap diperjuangkan sampai kini. Intinya tidak ada kata berhenti sebelum mata tertutup terakhir kalinya. Sedangkan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12, terjemahan AYT menggunakan kata berjuanglah ya untuk kata agonisou tadi. Ya, saya bacakan, "Berjuanglah dalam perjuangan iman yang baik, berpeganglah pada hidup kekal yang untuknya kamu dipanggil ketika kamu memberikan pengakuan yang baik di hadapan banyak saksi." Kalau di dalam terjemahan LAITB, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi." Kata bertanding yang digunakan oleh LAITB atau berjuang di dalam terjemahan AYT dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 tadi berasal dari kata agonisou. Artinya to fight atau berjuang atau bertempur atau bergulat ya, to struggle atau bergumul, to accomplish menyelesaikan atau menyempurnakan, atau to strive berjuang atau bekerja keras. Jadi agoniso ini menggambarkan suatu perjuangan yang keras, satu usaha yang keras ya, yang benar-benar serius, suatu perjuangan yang benar-benar digumulkan dengan serius ya. Sedangkan kata yang kedua, berpeganglah yang digunakan oleh terjemahan AYT dan rebutlah yang digunakan oleh LAITB. Itu berasal dari kata epilabau, artinya menangkap atau meraih atau mencengkeram. Itu dalam bentuk perintah atau himbauan. Nah, artinya kita ini disuruh masuk di dalam usaha yang sama nilainya dengan perjuangan yang keras itu setiap hari.
Jadi tidak ada hari yang lengah gitu ya, atau hari yang santai. Dan alasan usaha kerasnya itu adalah untuk memperjuangkan hidup yang kekal di sorga atau dengan dasar untuk kerajaan Allah, ya, untuk kerajaan kekal. Jadi apapun yang kita lakukan, apakah kita ini bekerja di dunia sekuler, apakah kita belajar di sekolah atau kuliah di perguruan tinggi, apakah kita ini menjadi pengusaha, apakah kita ini menjadi seorang ibu rumah tangga, apakah kita mempunyai jabatan-jabatan yang lainnya. Saudaranya dikasih Tuhan Yesus, alasan kita melakukan ini dan itu, ya, berkarya di dalam dunia ini, itu adalah untuk kepentingan kerajaan kekal. Itulah yang mau ditanamkan oleh Paulus melalui 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-12 tadi. Nah, minggu lalu saya membahas tentang perlombaan dalam sebuah kompetisi di dunia olahraga. Saudara, dalam perlombaan selalu menghasilkan ada orang yang kalah, ada orang yang menang. Orang yang kalah tidak akan mendapatkan hadiah apa-apa, tetapi para pemenang akan mendapatkan trofi. Kalau zaman sekarang itu berbentuk piala, ya. Zaman pada waktu itu, zaman Yunani kuno, mereka mendapat mahkota yang terbuat dari untaian daun pohon zaitun. Dan itu adalah mahkota kemuliaan. Orang-orang yang memenangkan pertandingan dipermuliakan melalui mahkota kemuliaan tadi dan orang bersorak untuk mereka yang menang. Nah, di sini artinya jemaat Kristen yang tidak mau mengikuti perlombaan yang diwajibkan seperti di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, itu tidak akan mendapatkan apa-apa di kekekalan nanti. Tetapi orang-orang Kristen yang mau dilahirkan kembali, orang-orang Kristen yang mau diubah, ditransformasi menjadi ciptaan yang baru, nah disitulah dia akan mendapatkan mahkota kehidupan seperti yang dijanjikan Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat ke-10. Jadi, di satu sisi kehidupan ini adalah sesungguhnya merupakan perlombaan, arena perlombaan. Penggunaan istilah perlombaan di dalam Alkitab karena perlombaan adalah sarana untuk meraih prestasi. Jadi di sini kita belajar bagaimana harus mencapai garis finish, bagaimana kita bisa mencapai garis akhir dalam kehidupan ini. Nah, hidup ini juga sebagai ajang meraih prestasi. Tetapi tentunya bukan prestasi untuk mendapatkan trofi atau gelar atau jabatan tertentu, tetapi prestasi yang diingini oleh Tuhan Allah. Kegagalan mencapai garis akhir, yakni kegagalan mencapai sasarannya Tuhan Allah, atau bertanding di dalam pertandingan iman yang tidak dalam aturannya Tuhan, itu akan mengecewakan Bapa. Bapa tidak mau seorang pun gagal memenuhi targetnya atau sasarannya. Dan ini tergambar dalam banyak perumpamaan seperti di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Di situ Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengundang pesta. Undangan pertama diberikan pada para sahabatnya, orang-orang yang dekat dengan sang raja tadi. Tetapi sayangnya orang-orang yang sudah dianggap sebagai sahabat-sahabat raja tadi itu menolak undangan raja, undangan pestanya raja tadi, karena berbagai macam alasan. Dan alasan-alasan itu bersifat egosentris atau untuk kepentingan diri sendiri dari para sahabat tadi. Akhirnya itu mendatangkan murka dari sang raja. Akhirnya undangan itu dialihkan kepada orang-orang yang lain, orang-orang yang sebetulnya sang raja itu belum terlalu mengenalnya. Terus yang di dalam Matius 25, di situ ada dua kisah. Satu kisah tentang talenta, terus yang kedua kisah tentang 5 wanita bodoh dan 5 wanita bijaksana. Sedangkan di dalam kisah talenta tadi, itu ada hamba yang mendapat kepercayaan untuk mengembangkan satu talenta dari sang tuan. Tetapi yang dilakukan si hamba tadi itu tidak mengembangkannya, tapi malah memendam atau menguburkan. Ya, karena dia nggak mau. Dia merasa kecewa dengan satu talenta itu, sedangkan temannya dapat 2, dapat 5 gitu ya. Kalau dia dapat satu talenta, dia tidak mengerti tentang kepercayaan tadi. Si hamba tadi yang dapat satu talenta. Nah, itu mendatangkan murka, karena orang yang menanam satu talenta itu akhirnya dihukum oleh sang tuan. Demikian juga 5 wanita bodoh yang tidak menyiapkan minyak saat menunggu mempelai pria datang. Akhirnya ketika datang minyaknya habis, dan dia sibuk mencari minyak yang baru untuk menyalakan pelitanya. Dan ketika 5 gadis itu datang di pesta tadi, itu pintu gerbang pesta sudah tertutup dan 5 gadis bodoh tadi tidak bisa masuk. Saudara, itu menggambarkan orang-orang yang ditolak oleh Tuhan pada waktu nanti hari Tuhan tiba. Di kisah perjalanan Musa bersama dengan bangsa Israel di padang gurun, saudara bisa membaca bahwa selama 40 tahun, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu diputar-putar oleh Allah, dan sampai habis
Dari 1 juta orang yang keluar dari Mesir, itu hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan, yakni Yosua dan Kaleb. Selebihnya, 99, sekian persen itu mati di padang gurun. Karena apa? Mereka tidak berkenan kepada Allah. Mereka itu memberontak kepada Allah. Dan Allah tidak mentoleransi pemberontakan. Karena pemberontakan itu adalah cacat hati. Itu menunjukkan ketidaksetiaan seseorang. Nah, terus yang kedua, kita mau berbicara tentang prajurit. Prajurit yang berkenan kepada komandannya. Dalam hal ini, kita berbicara bahwa komandan kita yaitu Tuhan Yesus. Saudara dan saya hanya sebagai ajudannya dari sang komandan tadi. Jadi saudara tidak perlu setia kepada saya. Saudara tidak perlu harus loyal atau menyembah kepada saya. Saudara cukup memperhatikan apa yang saya bagikan, karena apa yang saya bagikan itu merupakan pewahyuan dari Tuhan yang menggunakan mulut bibir saya untuk disampaikan kepada saudara, dan saudara perlu untuk mendengarkannya dengan baik-baik. Profesi sebagai tentara adalah salah satu panggilan dan tugas yang harus diterima oleh setiap orang Kristen yang telah lahir baru, kecuali kalau dia memang orang Kristen yang tidak pernah lahir baru atau menolak lahir baru. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4 tadi, itu berbicara tentang tentara yang sedang bertugas atau yang sedang menuju ke medan peperangan. Dalam bahasa aslinya adalah stratereomenos. Maka saya katakan pula bahwa selain sebuah pertandingan, hidup ini adalah sebuah medan pertempuran. Ya, mengingatkan kepada kita bahwa hidup kekristenan ini di sisi lain adalah panggilan menjadi seorang prajurit. Dan prajurit yang dimaksudkan adalah prajurit yang sedang menuju medan peperangan, bukan prajurit yang sedang santai di barak, yang hanya sekedar main domino atau hanya makan, tidur, dan sebagainya. Tidak, tetapi seorang prajurit yang sedang berarak menuju ke medan pertempuran. Anda tidak dapat menghindar dari kenyataan ini sekalipun Anda hidup nyaman di lingkungan sekuler. Yang tadi saya katakan, bisa saja Anda seorang pengusaha, seorang karyawan yang bekerja di suatu instansi atau di suatu perusahaan, saudara mungkin hanya seorang istri, pelajar, dan sebagainya. Ya, tidak ada kaitan dengan ketentaraan. Tetapi seperti yang dikatakan 2 Timotius pasal 2 ayat 4 tadi, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dalam teks aslinya sebetulnya tidak ada kata sedang berjuang. Itu tadi terjemahan dari LAITB ya. Tidak ada kata sedang berjuang secara langsung. Tetapi LAITB tadi mencoba memberikan gambaran yang jelas tentang yang dimaksud dari kata strateomenos, yang artinya adalah serving as a soldier atau soldier who is going to war. Ini saudara, ini tenses yang digunakan adalah present continuous tense, yaitu suatu kejadian yang sedang berlangsung. Berarti prajurit yang dimaksudkan di dalam 2 Timotius tadi itu adalah berbicara tentang prajurit yang sedang berarak menuju ke medan pertempuran. Siapa musuh kita? Siapa musuh orang Kristen? Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan dunia kegelapan ini, dan melawan kekuatan roh dari si jahat yang ada di langit. Ya, jelas, musuh utama orang Kristen itu bukan orang lain, bukan orang beragama lain, bukan pemerintah, bukan apapun. Tetapi musuh utama orang Kristen yang lahir baru adalah iblis dan kerajaan gelapnya. Dengan kata lain, setiap orang Kristen yang lahir baru, yang mau berubah, yang mengalami transformasi, selama hidupnya adalah peperangan rohani. Karena iblis tidak akan pernah berhenti menginginkan kita masuk neraka. Hukum pertempuran itu hanya mengenal 2 hal. Yang satu adalah menaklukkan atau ditaklukkan. Terus yang kedua, hidup atau mati. Nah, kita bahas yang pertama, menaklukkan atau ditaklukkan. 2 minggu yang lalu, ya jika Anda memperhatikan khotbah saya tentang wanita di dalam Wahyu pasal yang ke-12 secara sungguh-sungguh, di situ diceritakan seorang wanita yang sedang hamil dikejar-kejar oleh seekor naga merah untuk dicelakakan dan dihancurkan. Dan naga merah itu adalah lambang iblis. Iblis membangun kerajaan di dunia ini di satu sisi dengan mengiming-imingi orang dengan kesenangan daging, kesenangan mata, dan keangkuhan hidup ya, dan membuat banyak orang-orang menjadi sukses, kaya, ya mapan. Akhirnya mereka terperangkap di dalam keangkuhan. Akhirnya mereka terperangkap di dalam suatu zona nyaman yang mereka tidak mau keluar dari situ, dan mereka menikmatinya terus. Itu
membuat semua kenyamanan itu membuat orang terparkir di dunia. Kemudian di sisi lain, iblis juga memberikan malapetaka, menciptakan malapetaka, sakit, perang, pengkhianatan, beban, kemiskinan, yang membuat orang pada titik keputusasaan atau kecewa jika orang tersebut tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Akhirnya orang-orang tersebut itu gampang sekali dibuat oleh iblis untuk tidak peduli kepada Tuhan. Karena sibuk meratapi kemalangannya, kesusahannya, kesedihannya, kesialannya gitu. Dengan kedua cara itulah iblis memarkir hati manusia berdosa di bumi ini, dan manusia dibuat tidak tertarik kepada Allah dan kerajaan kekalnya. Ketika orang tidak lagi peduli kepada Tuhan, orang-orang tersebut akan didorong untuk melegalkan segala cara untuk memuaskan naluri dosanya yang merasuk di dalam dagingnya dan keinginan matanya. Maka tidak heran di dunia ini saat ini ya sudah sedemikian rusak seperti LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, transgender itu sudah menjadi hal yang umum dan wajar bagi dunia modern, bagi dunia zaman sekarang. Wanita-wanita cantik melakukan prostitusi dan itu dianggap biasa, bahkan dilegalkan di negara-negara tertentu. Tidak heran orang melakukan kejahatan seperti merampok, memarkup suatu anggaran proyek untuk dikorupsi, menipu rekan usaha. Ya, banyak orang bercerita kepada saya dan termasuk saya sendiri bagaimana mereka ditipu oleh orang-orang yang sebetulnya dipercayai, orang-orang yang dekat dengan mereka, mereka saling menipu tanpa rasa bersalah. Tidak heran orang melakukan kekejaman secara luar biasa dan kekejaman yang pernah terjadi di luar akal pikiran normal itu terjadi pada waktu era Perang Dunia Kedua dari 1939 sampai 1945 yang dilakukan oleh orang-orang Jepang dan orang-orang Jerman pada waktu itu, membantai orang seperti kayak membantai binatang, melakukan pembunuhan di luar perikemanusiaan ya. Dan pada saat ini negara-negara kaya, negara-negara modern itu mengeluarkan anggaran yang besar untuk menciptakan mesin perang yang dapat membunuh secara massal. Sementara dunia lain terjadi kelaparan, kemiskinan, dan orang-orang dan para politikus-politikus tadi itu menutup mata tentang kesusahan orang di berbagai belahan dunia. Tidak heran banyak orang bisa berlaku curang, korupsi, serakah, cinta uang untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya, lupa bahwa semuanya itu akan ditinggal saat mati, tidak akan dibawa ke akhirat nanti. Para wanita membelanjakan banyak uang untuk bajunya demi untuk mengikuti mode, make up ya supaya kelihatan cantik, bahkan operasi plastik yang nilainya ratusan juta demi menjaga penampilan dan kecantikannya, padahal sekuat apapun manusia berusaha, sekuat apapun para wanita itu berusaha mempermak dirinya, tetap ia akan menjadi tua dan akan menjadi buruk rupa, akan menjadi keriput. Ya, tidak heran ada wanita-wanita cantik yang jadi wanita simpanan para pria kaya yang hidung belang, ya, yang tidak punya moral, dan bukan rahasia bahwa banyak artis-artis wanita yang cantik itu menjual dirinya kepada pria-pria yang bejat demi setumpuk uang, demi untuk setumpuk kemewahan, demi untuk kesenangan hidup ini. Nah, saudara, keinginan kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu sepertinya tidak terbendung mencemarkan jiwa manusia-manusia modern saat ini. Berarti ini adalah indikasi bahwa banyak orang telah ditaklukkan oleh kerajaan kegelapan iblis. Saya tegaskan orang-orang Kristen yang tidak mau melepaskan diri dari keinginan duniawi yang tadi saya sebutkan, berarti karya keselamatan Allah tidak berlaku atas orang yang hidupnya dalam kenajisan, hidupnya di dalam kekacauan, hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun Anda mengaku dirimu Kristen, walaupun engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, kalau hidupmu jauh dari kebenaran, ya seperti Roma 8 ayat yang ke-8, ya Allah tidak mau berurusan dengan orang-orang seperti itu. Allah tidak mau berurusan dengan orang-orang yang hidupnya di dalam kedagingan. Tuhan mau Anda membebaskan diri dari penguasaan iblis dengan Anda memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Allah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membebaskan diri dari cengkeraman pengaruh hipnotis sihir iblis? Karena iblis itu tidak mengenal kehendak bebas manusia. Dia paksa, dia berusaha memaksa saudara dan saya itu tunduk di dalam keinginannya. Supaya apa? Kita kehilangan keselamatan. Saudara, pertempuran rohani ini menentukan akhir kita dan permulaan kekekalan kita itu ada di mana. Hidup atau mati, neraka atau sorga.
Nah, ujung akhir dari tujuan sepak terjang iblis adalah membunuh jiwa saudara, membunuh jiwa Anda, supaya masuk ke dalam kekekalan di neraka. Ada dua tahap pembunuhan jiwa manusia yang dilakukan oleh iblis dan kroni-kroninya. Tahap yang pertama, tahap awal, mereka akan menawan hati manusia sampai yang bersangkutan itu tidak lagi memiliki kepekaan spiritual, tidak lagi peka terhadap suara Roh Kudus ketika yang bersangkutan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kecil. Waktu seseorang berdusta sekali, mungkin masih ada perasaan bersalah. Berdusta 2 kali, masih ada perasaan bersalah karena dustanya tadi. Tetapi kalau dia tidak berhenti berdusta, dia akan kebal seperti kayak kulit kapalan ketika menjadi tebal begitu ya, dan tidak terasa lagi ya, seperti seorang kena penyakit kusta, walaupun ditusuk, walaupun dibakar tidak kerasa lagi. Demikian orang yang terus-menerus berbuat dosa, tidak mau keluar dari dosa tersebut, dia akan kebal terhadap suara Roh Kudus dan dia akan melakukan dosa tadi tanpa rasa bersalah lagi. Nah, yang kedua, ketika dosa sudah mencapai puncak kematangannya karena yang bersangkutan tadi terus melanggar kekudusan Allah dan mengabaikan suara Roh Kudus, maka Tuhan akhirnya benar-benar menolak jiwa orang tersebut. Pada saat itulah iblis akan mengajukan petisi kepada Tuhan untuk melakukan pembinasaan selamanya ke Hades dan Gehenna, yaitu neraka. Yakobus pasal 1 ayat 15, ketika keinginan dibuahi, ia akan melahirkan dosa, dan ketika dosa menjadi matang, ia akan melahirkan maut. Contohnya ya, yang tahap pertama tadi, orang yang sudah kebal terhadap nasihat yang sehat, ya ada juga sih nasihat-nasihat yang ngawur, yang keliru ya. Ini saya maksudkan adalah nasihat yang sehat, nasihat yang murni dari Tuhan, dan orang tersebut tuh hidup nyaman di dalam kubangan dosanya, ya, maka orang itu lama-lama akan tidak bisa lagi mendengar nasihat yang baik. Ada banyak orang yang sulit lepas dari perjinahan, entah masih muda, bahkan sudah kakek dan nenek sekalipun, itu masih memiliki birahi yang liar seperti hewan, dan mereka melakukan hubungan seks perjinahan itu tanpa mengenal batas kekudusan, tanpa mengenal institusi perkawinan, ya. Ada orang-orang yang begitu sulit melepaskan ikatannya dari perjudian, walaupun hartanya sudah habis, walaupun rumahnya sudah sampai dijual, keluarganya berantakan, anak istrinya mengalami kesusahan, tapi tetap mau berjudi terus ya. Ada orang-orang yang susah untuk melepaskan kemabukan, rokok, narkotika, padahal ekonominya sudah hancur-hancuran, padahal kesehatannya sudah hancur-hancuran ya. Ada orang-orang yang sedemikian mengalami kepahitan hidupnya, terjebak di dalam dendam, sakit hati, tidak menggubris nasihat apapun untuk berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan lawannya, karena hatinya sedemikian pahit. Ada orang-orang yang wataknya begitu kasar, begitu buruk, dan begitu egoisnya luar biasa, bahkan kepada suami atau istri atau anak-anaknya pun bisa egois, bisa tidak peduli, yang penting dirinya nyaman. Nah, ada orang-orang yang begitu mengejar harta, uang, kesuksesan, dan tidak mempunyai waktu sedikit pun untuk Tuhan. Kalau ke gereja pun hanya untuk memenuhi kewajiban semata-mata, karena ya merasa bahwa kalau tidak ke gereja nanti usahanya bangkrut atau usahanya meredup begitu. Ya, orang-orang seperti ini ada yang sudah tidak punya hati nurani lagi untuk takut pada Tuhan. Ya, nah saya selalu mengingatkan bahwa Lucifer iblis itu bukan anak kemarin sore yang mudah dibohongin, mudah dikerjain ya. Dia itu sudah berpengalaman menipu manusia selama ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Dialah satu-satunya tokoh yang berani menentang Tuhan Allah. Maka saya beritahu Anda, hidup ini pertempuran melawan Lucifer dan kroni-kroninya. Maka jangan anggap enteng. Dan banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Pertempuran dengan iblis bukan semata-mata menghadapi wabah penyakit atau bencana alam atau kerusuhan, perang atau permusuhan dengan orang lain yang mengecewakan atau yang menipu Anda. Bukan, ya. Pertempuran kita terutama di jiwa kita, di pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Saudara, iblis itu telah mempelajari setiap kelemahan kita masing-masing. Iblis sangat tahu apa cita rasa kita masing-masing, ya. Wilayah atau area kedagingan mana yang dapat menarik perhatian kita, dan ketika kita membawi sebuah rangsangan dosa, iblis tahu rangsangan apa yang bisa menarik kita kepada kejatuhan yang lebih dalam. Ini sama seperti ikan piranha ketika membawi darah ya. Ia bisa berubah menjadi ganas, ya maksud saya ikan piranha tadi, dan menyerang kalau dia membawi darah. Contohnya begini, di sungai Amazon yang terkenal dengan ikan piranha, orang kalau dia kondisinya tidak punya luka, sehat,
berenang di sungai itu nggak apa-apa, tidak akan diserang ikan piranha. Tetapi kalau dia tergores saja, mengeluarkan darah sedikit saja, dan ikan itu membaui darah, ikan itu bisa berubah menjadi gila dan menyerang orang itu, sampai orang itu tinggal kerangka. Saudara, iblis itu mampu mengarahkan kemana arah pikiran kita. Iblis tahu bagaimana mengubah cita rasa kita menjadi liar di luar kehendak Allah. Tidak heran seorang pendeta besar, istri pendeta, aktivis gereja, ya sudah melayani ke sana kemari, jam terbangnya sudah tinggi, itu bisa jatuh di dalam dosa perzinahan, dosa keserakan, dosa cinta uang, dosa mencari pujian, pengakuan, kesombongan. Bahkan orang-orang yang hidup di lingkungan gereja itu bisa mengalami kepahitan, pertengkaran dengan sesama pendeta atau dengan sesama aktivis pelayanan, ya. Ketika si jahat diberi kesempatan masuk di dalam pikiran seseorang, ia dapat menggerakkan hati orang tersebut untuk menginginkan dosa secara terus-menerus. Ia akan sulit sekali berhenti berbuat dosa. Dia akan sulit sekali berhenti melakukan keinginan dagingnya. Sekalipun kesadarannya masih ada, tetapi ia tidak dapat melepaskan dari keinginan dosa tersebut. Terus yang kedua, Bapak Ibu perhatiin baik-baik. Ini pengalaman saya sendiri ya. Ada orang-orang yang di bawah pengaruh sihir ya, sehingga intelektual rohaninya itu benar-benar padam atau mati. Orang-orang tersebut itu tidak bisa memiliki pertimbangan atau logika lagi. Orang-orang tersebut itu seperti kebo dicucuk hidungnya, diseret kemana saja mau. Orang-orang tersebut tidak bisa berpikir normal lagi, tidak bisa berpikir bahwa ini dosa loh, ini najis loh, ini sesuatu yang tidak layak loh. Gitu. Misalnya, Anda punya kesukaan dipuji, itu adalah celah potensial untuk iblis menyusup. Lalu, kalau saudara menggarami terus ya keinginan untuk dipuji tadi, saudara biarin. Lalu Anda menjadi orang yang sombong, serakah, egois, dan kemana-mana Anda mencari pujian, mencari pengakuan dari orang tanpa menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang rendah di hadapan Tuhan. Terus contoh lainnya, Anda punya kesukaan pada wanita cantik. Lalu iblis yang mengetahui kelemahan saudara itu menyusup menjadikan Anda suka menonton wanita-wanita yang berpakaian seronok, ya, sampai kepada gambar-gambar porno. Lalu Anda mulai berpikir yang mesum, berpikir yang ngeres, dan akhirnya apa? Anda menjadi pezina. Dan banyak orang yang sudah terjun di situ itu susah keluar. Mereka menjadi orang-orang yang tidak setia kepada pasangannya, gak berselingkuh, dan sebagainya. Contoh lainnya, Anda senang dengan kemewahan, hura-hura, dan barang-barang branded, ya barang-barang yang bagus, barang-barang yang mahal harganya. Jika cita rasa ini dibiarkan menjadi satu celah yang terbuka, lalu Anda dihinggapi oleh si jahat, ya, ketika Anda mengalami kekurangan uang, kan hidup kan tidak selalu lurus atau tidak selalu naik, terus kan ada kadang-kadang jatuh, mungkin usaha saudara ini kurang atau mungkin gaji Anda juga kurang banyak di tempat pekerjaan Anda gitu ya. Anda mulai korupsi, Anda mulai menipu, atau Anda menjadi orang yang pelit gitu. Nah, iblis itu bisa membuat orang ya begitu fanatik terhadap keyakinannya pada hal-hal yang sebetulnya itu ajaran yang keliru ya. Artinya yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab ya. Tetapi orang-orang tersebut itu seperti buta matanya ya, pikirannya itu benar-benar jadi bodoh. Karena apa? Tetap memaksakan diri mengikuti ajaran, mengikuti kepercayaan tersebut ya, walaupun keliru, dan terus mereka berani menentang hukum Allah, bahkan berani mati untuk keyakinannya itu. Makanya tidak heran ada orang-orang yang berani membawa bom bunuh diri, membom tempat-tempat umum, membom gereja, ya, tanpa rasa takut. Dan ada banyak orang memfitnah dan melakukan kekerasan itu demi agama. Agama apapun termasuk agama Kristen. Di dunia mistik, orang-orang yang mengabdi kepada ilmu-ilmu kegelapan itu sangat mahir menggunakan ilmu yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan seseorang yang lengah atau yang imannya itu tidak kuat. Misalnya ilmu pelet, membuat orang sampai jatuh cinta, ya, lawan jenisnya yang dipelet tadi, sampai jatuh cinta di luar nalar. Ya, misalnya orang yang dia jatuh cinta ini sebetulnya nggak punya kelebihan apa-apa, tidak semarat, tidak ganteng, tidak cantik, tidak kaya, tapi dia bisa cinta mati begitu ya, berani menentang orang tuanya demi untuk bisa menikah dengannya. Ada ilmu hipnotis, kesadarannya direbut dan korban yang dibuat tidak sadar tadi itu dibuat mau melakukan segala sesuatu yang diingini oleh si penghipnotis tadi. Termasuk menguras hartanya, menguras uangnya, menguras ATM-nya, ilmu gendam ini ya.
Maka saya selalu mengingatkan bersiap-siaplah, selalu bersedia ya setiap waktu. Siap sedialah menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yang bekerja melalui pikiran kita. Saudara, supaya apa pikiran kita jangan ditaklukkan kepada keinginan-keinginan duniawi, yakni keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Siap sedialah menghadapi tahta pengadilan Allah kelak. Ya, saya telah katakan bahwa saya tidak ingin membangun persekutuan ini, ya persekutuan kita ini hanya untuk sebatas membangun gedung gereja, gedung bangunan yang kelihatan mata. Untuk tempat ngumpul-ngumpul saja, untuk tempat ngumpul-ngumpul beribadah saja, atau membuat Anda rajin beribadah setiap minggu gitu. Saya tidak bermaksud membangun gedung ini hanya untuk menampung orang-orang yang baru percaya kepada Kristus, apalagi hanya untuk mengumpulkan uang untuk memenuhi pundi-pundi gereja, kas gereja, dan kantong saya. Enggak ada sama sekali keinginan seperti itu. Juga bukan untuk membangun kesan atau image atau pujian, ya. Saya ingin membangun Anda menjadi orang-orang yang dipandang layak oleh Tuhan untuk supaya saudara diterima sebagai anak-anak Allah. Dan tentu ini berkaitan dengan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Bagaimana Allah membentuk kita, mendidik kita, bukan dengan cara yang manja-manjain, bukan dengan cara yang enak-enakan aja, tetapi dididik dengan keras, dididik dengan sungguh-sungguh, bahkan di situ digunakan istilah menyesah, ya, memukul terus-menerus. Nah, supaya apa? Supaya saudara dan saya dipandang tidak bercacat di mata Allah. Dan kita memenuhi ekspektasi atau harapan Bapa. Saudara, baca benar-benar Matius pasal 5 ayat ke-20 dan Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya mau melatih Anda mampu bertahan dari serangan si jahat dan Anda menjadi para pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita sering menyanyikan kita lebih dari pemenang. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar saudara itu adalah benar-benar pemenang? Buktikan ketika Anda punya peluang mencuri, korupsi, mengambil hak orang lain, tetapi Anda tidak mau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbuat dosa. Buktikan ketika Anda direndahkan orang, ya, ada orang membuli Anda, ada orang memfitnah Anda, ada orang yang menyakiti hati Anda. Ketika ada situasi yang dapat menyulut kemarahan Anda, tetapi Anda memilih tetap tenang, Anda memilih untuk membuang rasa dendam, sakit hati dengan cepat, maka disitulah Anda menjadi pemenang. Ya, untuk itulah Anda, saya ajak, saya didik, saya latih harus bisa berubah. Ya, harus bisa mengalami perubahan, tidak menjadi seperti dunia ini, tetapi menjadi seperti Kristus. Saya melatih Anda supaya naik kelas terus, naik level terus seperti yang diingini oleh Bapa, sampai akhirnya Anda sampai kepada sasarannya Bapa dengan tepat. Ya. Memang kadang-kadang terasa kasar, memang kadang-kadang terasa keras gitu. Tetapi kalau Anda mengizinkan saya menggembleng Anda seperti pelatih militer melatih para kadet militer, ya, dan kadang-kadang itu memang tidak menyenangkan hati, kadang-kadang akan mengusik hati kita, hati Anda, ya. Tetapi kalau saudara menerima penggemblengan itu bermanfaat untuk dirimu sendiri. Akhirnya apa? Apapun keadaan yang engkau hadapi, engkau tetap bisa maju. Nah, saudara, saya memaksa Anda, saya mendidik Anda untuk mengalami perubahan di area yang pertama, karakter atau sifat, yang kedua, cita rasa atau kesenangan atau kebiasaan, terus yang ketiga, pola berpikir atau keyakinan Anda, termasuk cara memandang Anda kepada kehendak Allah. Karena kita ini punya tugas besar ya dari Tuhan, kita menghadapi musuh yang licik. Kita diingini oleh Tuhan untuk membangun tembok dan menutup celah-celah yang terjadi di negeri ini, yang terjadi di dalam kehidupan kita maupun lingkungan kita. Seperti di dalam Yeskel pasal 22 ayat 30. Aku mencari seorang di antara mereka yang akan membangun tembok dan berdiri di celah di hadapanku demi negeri itu, sehingga aku tidak perlu menghancurkannya, tetapi aku tidak menemukan seseorang pun. Itu kekecewaan Tuhan pada waktu masa Yeskel, pada waktu Israel kuno. Dan saya berdoa dan saya berharap saudara tidak mengecewakan Allah pada zaman ini. Saudara akan berlaku menjadi orang-orang yang diandalkan oleh Tuhan, komandan kita, untuk membangun tembok dan menutup celah-celah. Apa itu membangun tembok? Membangun tembok adalah mempertahankan diri dari serangan musuh, roh jahat tadi, itu dengan menanamkan pengajaran kebenaran, supaya umat Tuhan mengenal siapa Allah sesungguhnya. Karena di dalam Hosea pasal 4 ayat ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal aku.
Orang tidak mengenal Allah, maka ia tidak tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Orang tidak mengenal kehendak Allah, dia akan tersesat, dia akan menjadi rusak dan merusak orang lain. Ya. Terus yang kedua, menutup celah. Maksudnya adalah celah dalam karakter, celah dalam cita rasa, buah pikiran kita yang bisa disusupi oleh iblis. Karena iblis sangat mahir menggunakan peluang yang sesempit apapun, seperti yang saya tadi ceritakan. Lalu iblis menyodorkan ide-idenya, dan ketika saudara tidak waspada, saudara tangkap, maka saudara akan menjadi orang yang kemudian akan tersesat. Ya, kita ketemu dengan banyak orang yang di bawah pengasuh guru-guru yang sesat, memberikan nasihat yang sesat, keliru. Lalu orang-orang tersebut menjauh dari persekutuan yang sehat, dan orang-orang tersebut tidak lagi sesuai dengan yang dikehendaki Allah, meleset dari sasaran Allah. Walaupun orang-orang tersebut itu baik di mata masyarakat yang beragama, tetapi sebetulnya dia sudah meleset. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak mau saudara meleset dari kehendak Allah sehingga mengalami kemurkaan Tuhan. Dijauhkanlah kemurkaan itu dari Anda. Saudara, misalnya Anda mempunyai latar belakang kecewa dengan keluarga. Lalu iblis menyodorkan ada teman-teman yang rusak. Lalu Anda mulai terpengaruh dengan cara bergaul atau cara berpikir yang salah dari teman-teman tersebut. Akhirnya Anda terlibat dengan pergaulan yang keliru, Anda mulai menjauhi Tuhan dan hidup secara ngawur. Atau Anda bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemahaman, keyakinan, atau doktrin yang keliru. Anda banyak berbicara dengan orang tersebut, akhirnya Anda terpengaruh dan Anda mulai mengikuti ajaran tersebut atau keyakinan tersebut. Nah, untuk menyadari adanya celah, Anda harus punya waktu merenungkan diri bagaimana kondisi jiwa Anda yang sebenarnya. Dan Anda harus mempunyai waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam seluruh Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Saudara teliti, saudara renungkan pelan-pelan, saudara perhatikan baik-baik gitu. Terus kemudian ada keinginan tahu yang kuat, sehingga ketika Anda sesuatu yang tidak jelas, Anda harus bersedia dibimbing oleh orang-orang yang diutus Tuhan, yakni hamba-hamba Tuhan yang sejati. Karena begitu Anda keliru pembimbingan, Anda bisa salah melangkah loh. Ya, di dalam Amsal pasal 16 ayat 25 itu bisa terjadi pada Anda. Ya, jalan yang dikiranya benar, tapi ujungnya maut. Nah, saudara, apa yang saya khotbahkan hari ini itu menentukan nasib generasi kita, menentukan nasib kita masing-masing selanjutnya, dan masa depan gereja ini. Kita bisa melihat bukti bahwa gereja-gereja di barat, ya saya pernah pergi ke Australia, ada banyak gereja-gereja tua yang bagus-bagus tetapi mereka kosong, ya karena mereka sudah ditinggalkan jemaat. Apalagi di gereja-gereja di Eropa Barat, ya mereka semua sudah tidak mau lagi datang ke gereja untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Maka saya tidak ingin Anda menjadi orang tua atau kakek nenek dan anak-anak muda yang malas, yang pemalas. Artinya yang maunya tetap tinggal di dalam kubangan iblis. Kita harus mempunyai keinginan yang kuat untuk keluar dari jebakan yang dibuat oleh setan. Sebab tak seorang pun tahu sampai berapa lama umur kita masing-masing di bumi ini. Saya selalu memakai ilustrasi tentang kematian dalam khotbah-khotbah saya, ya, karena setiap kita pasti akan mati. Dan tiap orang tidak tahu kapan kematian itu akan datang menjemput. Kita hanya tahu bahwa hanya ada dua arah perjalanan setelah mati, yaitu sorga atau neraka. Sekalipun Anda masih berumur muda, ya masih pemuda, bukan berarti seorang muda pasti mempunyai umur yang panjang. Karena saya mempunyai banyak teman yang meninggal waktu mereka masih muda. Bahkan ada yang dikategorikan masih kanak-kanak. Dan cara kematian pun sangat beragam, baik karena kecelakaan, penyakit, bencana alam, atau karena perbuatan orang yang jahat. Saudara, sangat mungkin beberapa dari kita yang hari ini mendengarkan khotbah saya itu tidak mempunyai umur panjang. Walau ada yang berpikir saya masih muda, saya masih punya kesempatan yang banyak untuk berleha-leha dahulu. Ya, ada satu artis kecil, ya artis cilik yang baru berumur 11 tahun, beberapa minggu yang lalu dikabarkan meninggal ya di rumah sakit karena kena diabetes. Baru umur 11 tahun. Baru dia, anak itu baru naik daun, baru mulai dikenal di dalam dunia perfilman. Ada putri dari seorang artis nasional yang terkenal pada era tahun 80-an, 90-an, ya.
Baru gadis itu makan di meja makan, tiba-tiba jantungnya berhenti. Padahal baru umur 28 tahun. Ya. Nah, saya mau bacakan di dalam Roma 8 ayat 7 dan 8. Karena pikiran yang diarahkan kepada daging itu menentang Allah, sebab ia tidak tunduk kepada hukum Allah, bahkan tidak dapat melakukannya. Dan mereka yang hidup di dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah. Itu adalah terjemahan dari AYT. Kalau terjemahan dari LAITB, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya ulangi, tidak mungkin berkenan kepada Allah untuk orang-orang yang hidupnya semaunya sendiri, menurut keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang menolak pimpinan Roh Kudus. Jika kita tidak mau membereskan 3 hal yang tadi saya sebutkan, yaitu karakter atau sifat, cita rasa, kesenangan, kebiasaan, dan yang ketiga pola berpikir, termasuk di sini keyakinan, cara memandang kehendak Allah, itu sama saja kita tetap membiarkan adanya celah untuk musuh bisa menyusup dalam jiwa kita. Sejujurnya saya tidak mempunyai metode terapi khusus untuk mengubah hati Anda. Tetapi saya percaya di atas semua dasar dan semua teori, saya mempercayai hanya ada satu kalimat yang cocok untuk hal ini, yaitu mau diubah oleh firman Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa hanya firman, entah yang tertulis atau yang dikhotbahkan secara verbal, yang diilhami oleh Roh Kudus, itulah yang mampu mengubah tabiat atau karakter atau cita rasa dan mindset seseorang. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14-16 dikatakan, sedangkan untuk kamu, lanjutkanlah dengan apa yang telah kamu pelajari dan telah kamu yakini, karena kamu tahu dari siapa kamu mempelajarinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah siapa yang telah mengajari saudara. Dari awal saudara baru mengenal Tuhan, ingatlah selalu apa yang diajarkan. Ingatlah selalu apa yang saudara sudah terima. Jangan lupakan itu. Sayang sekali kalau saudara setelah sekian lama menjadi Kristen itu melupakan dasar-dasar yang sudah dibangun pada waktu saudara baru mengenal Tuhan dahulu. Ayat 15, sebagaimana sejak kecil kamu sudah mengenal kitab suci yang sanggup memberimu hikmat kepada keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus. Saudara, Paulus mengingatkan kepada Timotius pada waktu itu bagaimana Timotius itu dibentuk oleh ibunya dan neneknya, ya. Dan Timotius ini terus mengerami apa yang telah diterima dari orang tuanya tadi dan membangun hatinya sehingga memiliki hati yang lemah lembut, rendah hati, dan terus bertumbuh ketika bertemu dengan Paulus menjadi rekan sekerja Paulus. Terus ayat 16, semua kitab suci dinapasi oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap tulisan, ya, setiap perkataan, setiap khotbah yang diilhami atau dalam hal ini adalah dinapasi oleh Allah, itu memiliki kuasa. Itu sebabnya Roma mengatakan bahwa Injil itu adalah kuasa Allah. Memiliki kuasa untuk mengubah seseorang. Sekalipun dosanya merah seperti kermisi, sekalipun dosanya merah seperti kain kesumba, saudara, ketika orang itu mau membuka hatinya kepada firman Tuhan, ia bisa dirubah. Ia bisa menjadi seputih salju hidupnya, ya. Mari kita semua menata ulang sebelum terlambat ya, karakter kita, cita rasa kita, pola berpikir kita sesuai dengan apa yang diingini oleh Tuhan. Nah, saudara, jemaat di sini harus menyadari benar bahwa perubahan itu tidak bisa instan atau cepat, ya, tetapi perlu proses yang tidak sebentar masanya. Tidak bisa dilakukan secara mistis atau instan, seperti saudara bikin pop mie, ya, begitu dimasukin air langsung jadi. Misalnya saudara hanya dengan berdoa, penumpangan tangan, pengolesan minyak, penglihatan baksa roh, maka semua masalah beres. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya pada karunia-karunia roh, kita percaya pada mukjizat. Tetapi saya mengajarkan kepada saudara supaya tidak berkanjang kepada penglihatan kepada karunia-karunia tersebut. Saudara harus memiliki nalar hati yang terbuka kepada kebenaran Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan dengan benar. Nah, di sini Anda harus mau bertekun diajar, sebab iblis memberikan banyak jebakan kunonya kepada kita, misalnya rasa jenuh, rasa bosan, merasa tidak ada manfaatnya mengikuti seperti pemuritan seperti ini, ya, mengikuti khotbah gitu. Nah, perasaan-perasaan ini disuntikkan di dalam pikiran kita. Terus yang kedua, Anda harus melawan rasa sok tahu.
merasa sudah tahu Alkitab, merasa sudah jadi orang Kristen yang baik, merasa sudah melayani, sudah tampil di dalam pelayanan, tetapi tetap bertekunlah membina hubungan dengan saudara-saudara rohani dan pembimbing yang pantas untuk saudara dengarkan. Ingat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-1, itu telah mengingatkan kita bahwa zaman akhir ini banyak penyesat, banyak guru-guru palsu yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, sehingga seperti di dalam Wahyu pasal yang ketiga yang digambarkan di dalam jemaat Laodikia, banyak orang Kristen sekarang ini mengalami kesuaman, tidak bisa melihat apa yang dikehendaki Tuhan, tidak bisa melihat inti daripada firman Tuhan. Maka dalam hal ini yang terpenting memang adalah hikmat yang berasal dari surga supaya saudara mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, yang ketiga, lawanlah terus keinginan daging yang mau menyeret saudara ke kubangan yang lama, kemuntahan yang lama kembali. Jangan berhenti melawan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan tadi sepanjang hidup umurmu. Ya, karena perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita itu melawan keinginan atau naluri dosa yang diilhami, yang didorong, yang diinspirasi oleh roh-roh jahat. Nah, oleh sebab itu sepanjang kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah berhenti melawan keinginan daging. Pengalaman saya sesuai dengan yang saya pelajari dari Alkitab dan pengalaman dari teman-teman sepelayanan yang lainnya. Perubahan itu harus disadari dengan adanya kesadaran intelektual. Ya, benar-benar ngeh, bukan mistis, bukan tiba-tiba ada pengertian plup dari sorga begitu karena sebuah mimpi, karena penglihatan dan sebagainya. Maka dengan akal pikiran yang jernih, lalu dapat mengambil keputusan mana yang harus dikenakan dalam hidup ini, mana yang harus dibuang, saudara bisa bertumbuh mengalami pendewasaan rohani seperti yang diinginkan oleh Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3. Saudara, di sini saya mengajari Anda bagaimana membuang sampah dari pikiran Anda masing-masing, dan itu adalah hal yang penting. Karena sampah atau muntahan roh jahat yang sudah lama temangsang di pikiran kita, itu jika dibiarkan tinggal dalam pikiran kita, menjadi satu konsep mindset kita, dan kita tidak buang dengan segera, itu akan mempengaruhi karakter, mempengaruhi cita rasa, mempengaruhi kepribadian kita. Alkitab berkata, itulah ragi Farisi yang harus dibuang. Maka Tuhan Yesus mengingatkan, ya hati-hati dengan ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Ya, karena itu mempengaruhi orang, mempengaruhi pikiran orang yang mau datang kepada Tuhan dengan tulus. Ya. Tuhan dalam pelayanannya itu tidak mencari jemaat. Tuhan tidak mencari pengikut, tetapi Tuhan mencari murid. Tuhan memuridkan 12 orang, walaupun nanti akhirnya satu yang gagal ya, Yudas Iskariot. Nah, pemuridan dengan mengajarkan firman kebenaran adalah satu-satunya metode yang dipakai oleh Tuhan untuk mendidik murid-muridnya. Nah, orang-orang yang dididik oleh Tuhan itu mula-mulanya adalah orang-orang liar, ya, tidak berpendidikan, ada yang nelayan, ada pemungut cukai. Kemudian setelah 3,5 tahun dan setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi rasul-rasul yang diurapi. Dan pemuridan yang diamanatkan Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 19 ayat 20 itu supaya dengan kesadaran penuh murid-murid Tuhan itu melakukan perintahnya Tuhan. Nah, pemuridan ini juga saya gunakan untuk mendewasakan saudara jemaat Tuhan di sini. Saya percaya bagaimana yang saya alami jika kita hanya menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Jika kita berani melepaskan hak kesenangan daging, keinginan mata, zona nyaman kita, kesombongan kita. Jika kita berani memutuskan rantai ikatan dosa dan naluri-naluri pemberontakan kita kepada Tuhan, Anda akan menjadi orang-orang yang diandalkan Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah, untuk mewujudkan kerinduan Allah supaya terjadi revival, kebangunan rohani di tempat ini. Nah, inilah yang dikehendaki Allah, sehingga kita suka berdoakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Nah, saudara, tugas kita adalah mengalahkan musuh-musuh, yaitu roh-roh jahat yang bekerja melalui orang-orang yang terikat di dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan tadi. Dan mau merusak pikiran banyak orang sehingga orang-orang yang di sekitar kita ini memberontak kepada Allah, hidup di dalam kenajisan. Nah, saudara, kita ditugaskan oleh Tuhan untuk mempertahankan milik Tuhan supaya tidak dicuri oleh musuh. Anda akan menjadi pribadi yang dilihat oleh Tuhan sebagai pribadi yang indah dan dapat diandalkan oleh Tuhan sepanjang hidup saudara
untuk suatu pekerjaan yang mulia di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai 21, menjadi permata-permatanya Allah, menjadi emasnya Allah, menjadi peraknya Allah. Coba saudara pikirkan itu, renungkan apa yang saya katakan ini dan ingini sungguh-sungguh, ya. Saudara dipercaya oleh Tuhan untuk membangun kerajaannya seperti di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, berkarakter bangsawan surgawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berusahalah memahami pesan saya ini, ya, yang saya maksudkan tadi, jadilah prajurit yang hanya mendengar perintah pimpinan agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, biarlah hari ini saudara menerima didikan Tuhan, sekalipun itu tidak enak menurut keinginan Anda. Saudara yang mau dididik oleh Tuhan, Tuhan akan memimpinmu sampai kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.